Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru. Nah, ini ada informasi buat rekan-rekan semua, jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik mohon diabaikan saja. Oke, kita lanjut ke info intinya. Oke, terkait hasil seleksi P3K Guru 2022 yang mana akan diumumkan oleh BKN. Ini dari media gpnn.com Selasa 21 Februari. Jadi ini kemarin rekan-rekan ya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa ada rapat panitia seleksi nasional. Semoga saja dijelaskan apa rapatnya dan seperti apa. Oke. Nah, kita cek bersama-sama rekan-rekan ya. Masuk pekan keempat Februari, sinyal elemen pengumuman P3K Guru masih belum terlihat. Yang ada justru informasi di kalangan guru honorer lulus passing grade bahwa 2-3 hari ke depan hilal akan kelihatan. Ini masih prediksi juga disampaikan oleh salah satu pejabat dari Kemendikbud rekan-rekan ya. Ini juga kita sudah dapat infonya. Iya, ini informasi berubah-ubah terus. Pejabat sebelumnya bilang 3-4 hari lagi. Tadi malam pejabat lain bilang 2-3 hari lagi. Nggak tahu mana yang benar. Ini disampaikan oleh Ibu Nuria SPD, pengurus pusat Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada media gpnn.com. Dia heran para pejabat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terus memberikan harapan, tetapi realisasinya nihil. Guru lulus PG yang notabene prioritas 1 atau P1 terus dijejali dengan janji-janji. Sementara dua akun yaitu SSCASN dan guru p3k.kemendikbud.go.id posisinya tidak berubah, yaitu masih mengatakan apa pengumuman, tunggu pengumuman selanjutnya, info selanjutnya rekan-rekan ya. Masalah ada apakah sebenarnya dengan pengumuman P3K Guru 2022? P3K Nakes sudah pemberkasan NIP. Alhamdulillah ya rekan-rekan ya, untuk teman-teman di tenaga kesehatan. Ini sudah pemberkasan NIP. Kami guru belum diapa-apain. Nah, ini. Selanjutnya dihubungi terpisah Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, dalam hal ini Bapak Suharmen, mengatakan hasil seleksi P3K Guru 2022 akan ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi Nasional, dalam hal ini BKN. Selanjutnya, hasil seleksi yang sudah ditetapkan Ketua Panitia Seleksi Nasional diserahkan kepada masing-masing instansi untuk diumumkan. Kepala BKN selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional menetapkan hasil seleksi CASN dan selanjutnya diserahkan ke masing-masing instansi untuk diumumkan. Jadi nanti ada pengumuman juga dari pemerintah daerah, rekan-rekan ya, terkait hasil seleksi ini. Jadi yang mengumumkan hasil seleksi adalah masing-masing instansi setelah ditetapkan. Jadi ingat ya, setelah ditetapkan oleh Kepala BKN selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional. Dia menegaskan BKN sangat mendukung pengadaan 1 juta P3K Guru, tetapi masalahnya yang lulus tidak sebanyak yang terdata. Selain itu, isu ketersediaan anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan guru P3K sudah lulus seleksi tetapi kemudian tidak bisa diangkat karena daerah tidak punya anggaran, ini tidak sanggup membayar. Deputi Suharmen mengaku tidak tahu kapan Kemendikbudristek siap mengajukan jadwal pengumuman. Nah, ini Pak Harmen juga belum tahu kapan siapnya Kemendikbudristek untuk mengumumkan ya. Ada hal-hal teknis yang harus diselesaikan dahulu supaya seleksi itu bisa dipertanggungjawabkan, tegasnya. Dia menambahkan akan ada rapat panitia seleksi nasional membahas masalah tersebut dan tinggal menunggu surat undangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi ini ada rapat nanti rekan-rekan membahas masalah tersebut dan tinggal menunggu dari Kemenpan RB ya suratnya. Nah, ini informasi yang disampaikan oleh Pak Harmen. Jadi nanti instansi rekan-rekan juga akan mengumumkan, atau Pemda. Pemda akan mengumumkan juga terkait hasil seleksi tersebut jika memang sudah ditetapkan. Nah, di sini ada juga informasi terbaru. Nah, ini masih pada media yang sama di hari ini Rabu 22 Februari rekan-rekan ya. Masih menunggu pengumuman P3K Guru 2022. Kacau. Apa kabar Prof Nunu dan Pak Bima? Nah, ini apa kabar katanya.
Hingga hari ini belum ada kepastian jadwal pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022. Molor tidak jelas dari jadwal semula ya, maksudnya 2 sampai 3 Februari. Seleksi P3K Guru memang sungguh aneh. Banyak yang sudah lulus passing grade atau PG tetapi tidak mendapatkan formasi. Nah, ini kalau tidak salah totalnya masih ada sekitar 60 ribuan rekan-rekan ya. Tapi semoga setelah optimalisasi ya, karena katanya ada optimalisasi, semoga sudah berkurang. Ada yang sudah mendapatkan formasi tetapi tak kunjung mendapatkan NIP P3K. Nah, ini yang sampaikan tadi Pak Harmen karena masalah anggaran. Tidak sedikit juga yang sudah mendapatkan NIP namun berbulan-bulan sesudahnya tidak menerima gaji. Nah, ini lebih miris lagi rekan-rekan ya. Sudah berstatus ASN. Makin kacau, makin ribet karena masalah berbelit-belit. Kasihan yang jadi korban anak-anak kita, anak didik juga guru-guru honorer. Ini disampaikan oleh Komisi 10 DPR Prof. Johar Arifin saat rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah forum guru honorer di Senayan pada 9 November 2022. Menurut Prof. Johar, hal itu terjadi karena pemerintah dinilai tidak konsisten dengan kesepakatan awal, yakni mengangkat 1 juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebelumnya 3 November 2022 Komisi 10 rapat kerja dengan Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan, dalam hal ini Ibu Nunu. Saat itu Ketua Komisi 10 DPR Saiful Huda mengatakan program pengadaan 1 juta guru P3K semangatnya ialah untuk memberikan afirmasi guru honorer menjadi ASN jenis P3K. Nah, itu semangatnya rekan-rekan ya, terkait perekrutan 1 juta guru P3K tersebut sebenarnya. Namun lanjutnya, skema pengangkatan guru honor menjadi P3K yang dibuat Kemendikbudristek masih tambal sulam. Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa itu meminta Nunu Suryani membuat skema ulang pengangkatan guru honorer menjadi P3K. Nah, ini ada diminta untuk membuat skema ulang rekan-rekan ya. Nah, ini ada permintaan, tapi terkait dipenuhi atau tidak itu tergantung dari Ibu Nunu Suryani. Skema itu harus mengakomodir guru lulus passing grade seleksi P3K 2021 agar segera mendapatkan penempatan. Ini perlu dicari formulasi yang tidak lagi tambal sulam, tetapi harus firm. Tolong dicarikan skema lagi yang masuk P1 supaya mereka dapat penempatan. Nah, pastinya teman-teman P1 juga setuju dengan hal ini. Pengakuan dari Nadiem Makarim. Komisi 10 DPR menggelar rapat kerja dengan Mendikbudristek pada tepatnya dengan Mas Nadiem ya, pada 10 November yang lalu. Sejumlah anggota Komisi 10 yang membidangi pendidikan itu memanfaatkan rapat kerja tersebut untuk meminta ketegasan Nadiem Makarim dalam mengatasi persoalan seputar seleksi P3K 2022, terutama terkait nasib 53.241 yang belum mendapatkan formasi. Nah, ternyata ada 53.000 rekan-rekan ya. Kapan masalah P3K ini selesai? Kapan dijamin selesai? Tanya El Nino, anggota Komisi 10 dari fraksi Gerindra. Jadi ini ada pertanyaan, kapan selesai? Kapan dijamin selesai? Ini dari Bapak El Nino. Memulai kalimatnya, Nadiem Makarim mengatakan pihaknya tidak pernah mengklaim proses seleksi P3K Guru 2022 ini sebagai proses yang sempurna. Jadi Pak Nadiem juga menyadari masih ada kekurangan rekan-rekan ya dalam seleksi ini. Nadiem Makarim mengaku banyak tantangan dalam proses seleksi P3K Guru. Banyak sekali tantangan dalam proses P3K, ucap Nadiem Makarim. Persoalan rumit karena berbagai banyak pihak dan dependensi daripada setiap langkah yang harus kita lakukan. Harapan besar saya adalah kita semua bersabar dan optimis, karena dengan segala kegaduhan yang ada, saya mengerti dan pasti di luar sana banyak yang kecewa. Nah, ini sudah sudah tahu. Nadiem juga tidak berani menyatakan masalah ini tuntas dalam waktu cepat. Penyelesaian akan dilakukan bertahap hingga 2024. Jadi intinya di sini finalnya diselesaikan 2024 rekan-rekan ya. Nah, makanya karena ada prediksi penyelesaiannya 2024, mungkin untuk penghapusannya itu bisa saja tertunda. Ini proses yang terus berjalan. Prof. Nunu dan Pak Bima, setidaknya ada 2 sosok penting yang mengurusi hal teknis pengadaan P3K Guru, yakni PLT BKN Bapak Harya Wibisana dan Dirjen GTK Ibu Nunu Suryani. Sama-sama statusnya PLT tetapi berbeda jauh soal jam terbang mengurusi seleksi CASN.
Karena kalau BKN itu sudah terbiasa dalam rekrutmen CPNS rekan-rekan ya, sedangkan untuk P3K ini baru diambil alih oleh Kemendikbud. Pria kelahiran 19 Juli 61 menjadi wakil kepala BKN pada 2013 hingga 2015. Pada 2015, Bima yang memiliki latar belakang kuat di bidang administrasi dan kebijakan publik, manajemen strategi, manajemen SDM, manajemen sistem informasi, perencanaan, dan seterusnya, itu dilantik menjadi kepala BKN sampai 2021. Selepas menjadi kepala BKN, pada 2021, Bima Arya pindah ke jabatan fungsional ahli utama di BKN sebagai analisis kebijakan utama dan sekaligus diangkat sebagai PLT kepala BKN sampai dengan sekarang. Adapun Prof Nunu menduduki kursi PLT Dirjen setelah Dirjen GTK sebelumnya, yakni Bapak Iwan Syahril dilantik menjadi Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, munculnya masalah seleksi P3K Guru 2022 sudah jauh dari kekhawatiran Bima Arya. Pada 23 Oktober 2022, Bima Arya Bisana sudah terang-terangan tidak serg dengan jadwal seleksi P3K Guru 2022 yang disodorkan Prof Nunu. Jadi sebenarnya terkait penyelesaian honorer ini memang agak rumit rekan-rekan ya. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim bahwa memang banyak tantangan, terus ini penyelesaiannya diprediksi sampai 2024. Terkait cara menyelesaikan atau perekrutan ASN ini antara Pak Bima dengan Kemendikbud, antara BKN dengan Kemendikbud, ini ada perbedaan yang jauh rekan-rekan ya, mungkin karena pengalaman juga. Oke, ini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.